Selamat berjumpa. Kita coba lagi dengan menggunakan laptop. Take 2. Katanya ini take 2. Tadi mau coba pakai device satu lagi, ternyata nggak bisa. Sekarang dicoba lagi dengan menggunakan cara yang lain. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Mikrofon lu di mana? Mikrofon, nggak pakai mikrofon itu, pakai mikrofon internal jadinya. Oh, oke. Mudah-mudahan masih bisa bagus juga hasilnya. Gitu. Selamat berjumpa buat semua teman-teman. Sekali lagi kenapa kita mencoba lagi begini, karena hari ini kita ngobrol juga lagi sama Thomas. Gitu ya, gak boleh bosan ngobrol sama Thomas. Siapa tahu habis dengerin podcast ini sama Thomas, terus dengerin ngelihat YouTube-nya Thomas Wejakto yang isinya solo camping. Hore, Kak Yos harus nge-link lagi. Gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang makanan SD apa sih yang dulu kita kita sempet lihat, nggak harus beli, nggak harus nyobain, tapi paling nggak lihat di SD kita. Kenapa kepikiran itu? Karena salah satunya adalah tiba-tiba Kak Yos hari ini bawa kue leker kemari gitu. Jadi gue kepikiran, menarik juga kalau kita ngobrolin tentang kue SD gitu. Makanan-makanan SD yang biasa kita jajanin dulu zaman SD gitu. Zaman susah. Nggak harus susah loh. Zaman SD itu belum tentu zaman susah. Thomas, dulu SD di mana, Mas? Gue SD-nya di Medan dan di Jakarta Timur. Lo di mana, Yus? Di Purwokerto dan di Jogja. Nah, karena gue di Jakarta seumur-umur, jadi kayaknya gue sama Thomas mungkin ada potongan nih. Walaupun ada potongan, gue yakin di Jakarta Timur sama gue yang di Jakarta Selatan, jajanannya pasti beda, belum tentu sama. Pasti ada bedanya. Nah, Betul. tapi berhubung Kak Yos ini beda sendiri gitu. Daerahnya, jadi gue memutuskan untuk Kak Yos yang harus pertama kali cerita. Lu dulu di mana dulu, Kak Yos? Purwokerto dulu atau di Jogja dulu awalnya? Sebenarnya kalau jajanan, Mas, sebelum SD gue juga udah jajan ya. Ya, jajanan kampung zaman dulu itu ada permen cicak namanya. Permen cicak itu permen kecil-kecil. Itu apa ya? Bentuknya, deskripsikan bentuknya, Kak Yos. Bentuknya bulat-bulat kayak itulah, Kayak telur cicak. ya, benar itu kayaknya dari itu berasal dari telur cicak itu ya. Makanya kecil-kecil juga. Itu manis. Cuma Manisnya cepat hilang manisnya gitu. Kayak gulanya itu cuman salutannya itu cuman sedikit gitu. Oh, jadi dalamnya apa, Kak Yos? Gua lupa lu. Kayak semacam kacang apa ya? Tapi kayaknya bukan kacang deh. Pokoknya nggak enak deh. Oh, jadi beneran kayak telur cicak gitu. Kecil-kecil. Ada Bulat-bulat. cangkang, terus ada isinya gitu. Iya, dalamnya itu ada isinya, cuman gua lupa isinya apa. Tapi ya gitu deh. Tapi emang hiburan manisnya karena di lapisan luarnya doang ya berarti ya? Jadi basically M&M tapi busuk. Betul. M&M tapi versi kampung. Kearifan lokal sekali. Kearifan lokal, kok busuk, maaf ya teman-teman Bener ya. banget lo, Mas. Iya, Emang lo. iya, gue sangat judgmental, prejudis. Terus. Apalagi ya? Itu dulu lo Masih ingat harganya? Nah, lo masih ingat harganya berapa? Nggak inget lah. Kalau zaman dulu mungkin sekitar 5 perak kali ya. Kita tua banget ya. 5 perak, masih ada 5 perak, uang 5 perak coba. Tapi emang kalau di luar Jakarta, kalau gua nih buat pengantar juga, gua, Thomas sama Yos ini lebih kurang umurnya sama lah ya, tahun lahirnya nggak jauh beda gitu. 25. Kacaan setahun 2 tahun doang lah. Nah, Yang paling tua Yos kan? kayaknya. 25. Terus, nah, emang pada masa itu di Jakarta, terus terang, seingat gue di Jakarta 5 perak tuh masih belum bisa jajan. Hah? Belum bisa. Belum bisa. Oh iya, 25 kalau 25 juga.
Iya sih. Gue juga ingetnya segitu. 25 bisa. sih palingnya. Kalau 5 perak 10 perak masih belum, walaupun 5 perak sih. gue masih ngumpulin duit 5 perakan dulu sama 10 perakan yang bentuknya timah. Kalau nggak salah bentuknya timah kayak uang 100 perak sekarang itu bentukan apa bahannya kalau gue nggak salah mirip-mirip kayak gitu tuh, kayak Iya, uang berat. 5 perak zaman dulu. Berat. Ya kan? Duit uang receh dulu berat. Enggak 5 perak enggak. 5 perak 10 perak tuh kayak 100 perak jabat sekarang. Oh, oke. Yang enteng gitu loh. Iya Oh. sih. Seinget gua gitu ya. Gitu. 5 perak itu dulu terkenalnya buat kerokan sih emang. Gue udah nggak inget loh. Kayak apa bentuknya. Gue juga nggak inget, tapi gue ingetnya itu emang buat kerokan gitu. Selain itu apa lagi Kak Yos? Selain itu jajanan kampung kayak apa sih? Marning itu kayak versi lokalnya popcorn. Marning itu yang jagung itu loh Ki, jagung yang keras. Nggak tahu. Gua nggak Jagung tahu. digoreng itu pokoknya marning ada itu. Jadi kalau popcorn itu kan fluffy gitu ya, enak. Kalau ini keras. Dan nggak enak. Ya, Manis, untuk marning enggak. Marning itu Marning nggak manis? Marning itu enggak Gurih. gurih. Terus ada lagi namanya pang-pang. Apa tuh Yos? Pang-pang. Pang-pang itu yang Namanya keren banget, pang-pang. Iya. Kayak nama perjudian. pang-pang itu bentukannya kayak apa sih? Kayak jajaran genjang ya. Oh gitu. Wajib gitu. Iya, bukan Diagonal. lagi sih, bukan. Trapesium. Ya gitulah pokoknya pang-pang, ntar gua masukin. Susah menjelaskannya ya. Dia cari gambarnya pang-pang. Kenyal-kenyal kah? Enggak, keras enggak. juga. Keras juga. Gurih dan manis. Crispy gitu kerasnya. Ya. Oh, gurih dan manis. Oke. Habis dia bilang jajaran genjang, gue langsung ke kue lapis. Bukan Bayangnya. jajaran genjang. Kalau kotak itu apa sih nama ini? Bujur sangkar. Gitu deh pokoknya. Habis itu mungkin yang mulai dikenal ini krip tahu nggak krip? Gak tau gue. Apa tuh krip-krip? Itu kelas berapa? versi murahnya anak emas. Oh, kayaknya mungkin gue tahu itu. Kalau anak Bungkusnya emas putih ya? Enggak, gua nggak inget sih. Anak mas kita semua ngerasain kan? Gue ngerasain. Jajan anak mas ngerasain kan? Ngerasain anak Iya. emas Berarti ya. itu skalanya nasional tuh, anak. Ya, anak emas itu skalanya nasional dan lebih gede kan. Kalau krip-krip itu cuman kayak sebungkusan kacang kalau dijual di warung-warung gitulah, kecil. Mie-nya warnanya apa ya? Sama kayak anak emas. Anak emas itu kan mie-nya kuning doang. Soalnya gue pernah ingat ada jajanan kayak gitu, kayak mie gitu, tapi mie-nya warnanya rada oranye-oranye dikit. Ini krip-krip mie juga? Iya, mie. Aslinya? Mm-mm. Oh. Versi lokalnya. Perlu dicampur-campur juga? Enggak. Nah, seinget gue kalau yang kecil-kecil itu udah nggak dicampur, udah gurih. Iya, Kalau anak benar. emas itu masih dicampur kadang-kadang sama bumbunya kan. Dan kalau lo mau lo bisa masak, dicobain jadi kayak- Masuk. Iya, gue belum pernah nyoba loh. Gue baru mau nanya. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngerebus anak mas? Itu gue sampai sekarang masih penasaran sih. Gue pengen punya anak emas, pengen gue cobain. Nah, tadi lo bilang bisa. Bisa, karena ada yang pernah ngelakuin itu. Oh, oke. Tapi gue enggak. Gue memilih untuk tidak melakukan itu. Tunggu, ini eksposisinya masih kurang nih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, dulu itu ada jajanan pada dasarnya Indomie, tapi Mie instan. pada dasarnya mie instan, tapi porsinya mini dan dimakan kering. Dan tulisannya emang untuk anak-anak karena gambarnya namanya anak emas dan gambarnya di depan ada gambar anak laki-laki sama anak perempuan. Iya. Ilustrasi. Dan warnanya emas. Warnanya Dan emas. warnanya emas. Jadi lo buka bungkusnya, taburin bumbunya, terus diremukin. Tunggu, diremukin dulu. Benar. Diremukin, kocok-kocok, baru deh makan. Ya itu sih. Apalagi ya? Paling itu wafer Superman. Oh, ada lagi tuh wafer Superman. Sekarang masih ada, tapi namanya udah bukan Superman. Masih. Namanya wafer super.
Wafer super, iya kalau nggak salah. Iya bener-bener. Sekarang namanya jadi wafer super. Dia modelnya kayak wafer dibungkus sama dilapisin sama coklat, dan coklatnya itu berasa benteganya menurut gua dibandingin sama coklatnya. Gua udah lupa sih rasanya kayak apa Ki. Beneran deh. Udah lama Warnanya banget. tuh merah sama silver atau oranye sama silver seingat gua. Gua nggak inget juga sih itu. Terus gambarnya depannya ada kayak manusia super yang bentukannya kayak Superman. Makanya namanya diganti jadi nggak boleh Superman karena Ya license ya. license. Indonesia udah mulai meratifikasi masalah licensing, makanya nggak ada tuh jadinya coklat Superman. Itu termasuk yang enak sih menurut gue. Gua nggak inget sih sama sekali beneran deh. Gua udah beneran nggak inget. Yang gua inget ya karena masih ada ya si Beng Beng ya. Zaman dulu itu kan. lebih udah advance lagi ya. Tapi zaman dulu rasanya nggak seenak zaman sekarang si Masa? Beng Beng. Iya. Gua dulu lebih suka top daripada Beng Beng karena rasanya lebih enakan top. Tapi sekarang top nggak enak, terus Beng Beng jadi Lebih enak. enak. Oh, menarik banget di pendapatnya Kak Iyas sih. Dia bener sih. Dia bener. Top lebih enak dari Beng Beng. Sekarang Zaman dulu ya. Zaman Sekarang dulu. Kalau sekarang mungkin karena top masih ada nggak ya? kalau di tahu. Jogja yang lo inget apa, Yus? Waduh, gua udah nggak inget loh, Dik. Ya di Jogja gua makannya bakwan Malang. Jajanannya berat. Upgrade-nya jauh, dia dari 25 perak ke berapa tuh? 500. Iya, itu paling nggak 500 ya. Yang jualan di sekolah gua di Jogja itu bakwan Malang sama pempek, tapi pempek yang versi murah itu, Oh, pempek SD. pempek SD. Tuh kan itu belum mesti disebutin tuh kayak sepenting loh. Jadi Ah, pempek SD itu iya lebih sih. banyak tepungnya ya. Terus kecil-kecil gitu kan. Tapi kita berasanya tetap enak banget aja gitu kan. Sama cilok versi dulu juga kayaknya lebih Apa banyak cilok? acinya. Cilok itu loh, aci dicolok itu lah. Kadang gue nggak ngalamin di SD gue nggak ada cilok. Nggak ada cilok. Nggak ada. Cilok tuh direbus kan ya? Acinya direbus kan? Iya, acinya direbus bener. Di SD gue nggak ada cilok, makanya gue yakin pasti ini ada perbedaan nih. Belum nyampe waktu itu tren cilok belum nyampe Jakarta berarti. Gitu. Terus lu sampai sekarang belum pernah? Kemarin ada yang lewat makan kok. Oh. Kalau tren makanan yang telat itu di Purwokerto itu mie ayam. Tapi sekarang banyak banget mie ayam. Iya. Bukan dong. Jadi zaman dulu ketika orang-orang mungkin di Jakarta udah banyak mie ayam, gue baru ngerasain setelah SD loh nggak salah. Jadi mie ayam kan biasanya pakai ini ya, makannya pakai sumpit. Nah itu pertama kali gue makan pakai sumpit itu pakai ini mie ayam. Jadi itu, Trenggalan. Trenggalan. Apa gue? Apa gue Ki? Trenggalan. Nggak tahu. Kalau trenggalan tuh kayak kewalahan gitu loh. Oh iya. bener. Kagok. 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 Apalagi ya? Kalau minuman minuman Capri Sun dulu. Wow. Capri Sun, oh ya Capri Sun. Anjir, minumannya Capri Sun. Kalau gue Capri Sun lebih di rumah daripada jajan. Jadi Iya, kayak Capri Sun mahal. Iya. kayak sebulan tuh jatahnya Ya, 5 gitu. Ya, sama Sebulan kayak jatahnya gitu. 5 gitu. Kayak gitu juga. Jadi zaman nggak tahu zaman kecil kalian gimana, tapi kalau di keluarga gue dulu itu ada yang namanya kita belanja bulanan gitu. Iya, sama, bener. Ya, itu sama itu. Oke, yang jajanan lagi apa lagi guys? Kalau permen dulu ciklet. Ciklet. Permen kelinci. Oh iya, permen kelinci juga. Ya itu enak tuh permen kelinci itu. Terus sugus. Dulu seringnya lebih beli sugus sih. Sugus ya. Fox Fox. biasanya gratisan sih. Kalau Fox biasanya iya kalau dapat Kalau lagi hampers. Kalau dapat hampers dari sama ulang tahun gue. iya benar. Dapat bungkusan ulang tahun. Dan pastinya apa? Permen karet Yosan. Wah, iya permen karet Yosan. Oh, ntar lu
nge-google gambarnya banyak nih. Kagak ya. Ntar gue cuman gini, Yosan kalian udah tau lah. Ntar kayak yang episode kapan tuh 27 apa tuh? Ya iyalah, Mortal Capek. Kombat masa. Editornya capek apa? Editornya capek. Atau di awal episode lu tulis gitu, silakan Google sendiri. Thomas jangan ngasih ide yang nggak benar, ngasih idenya yang benar, tolong. Mas, lo gimana Mas? Lo di Medan dulu apa di Jakarta Timur dulu Mas aslinya Mas? Gue jadi inget sebelum ke Medan, keluarga gue itu di Jayapura. Gue di Jayapura itu masih TK, tapi dulu kan beda sama sekarang. Dulu tuh anak kecil, anak seumuran TK pun dibiarin aja gitu mondar-mandir sendirian gitu. Di sana? Di sana, iya. Jadi Tabrak babi nggak? nggak ada. Mas? Jayapura tuh sangat beradab, sangat indah. Oke. Orang-orangnya baik-baik. Nah ini ya, mungkin kesenjangan kita juga begitu ya. Kita taunya emang di Jayapura gitu. ada mall gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin modern loh karena ada ini kan tambang itu. Apa yang lo inget Mas? Yang gue inget itu adalah jadi kan keluarga gue itu kebagian rumah dinas di komplek, sekomplek itu rumah dinas semua. Terus kalau mau jajan itu harus ke jalan raya. Itu gue ke jalan raya sendiri tuh. Dari dalam komplek. Beli namanya bubuk sagu. Sagu. Jadi manis doang, kayak tebu gitu, tapi lebih Itu kotak bukan bentukannya? Enggak ya? bentuknya bentuk apa ya, bubuk kotak? ya? Oh, itunya. dia kayak di paketnya tuh kayak kacang di warung gitu, plastik doang Di gitu. plastikin tapi bubuk gitu. Iya, tapi bubuk. Terus makannya apa-apa Makanya disedot pakai hidung. Kira kokain. Enggak, makannya tinggal dijilat, tinggal di gitu apa di Lop-lop-lop gitu, ditaburin di mulut gitu. ditaburin, Oh, lo nggak pernah berpikir mencoba untuk bikin kayak minuman? Enggak lah, gue masih TK. Tapi dulu ada juga kan apa? Yang kayak gitu yang minuman bentukannya bubuk tapi sering kita cuman langsung Kayak semacam just juice gitu kan? iya. Ya, Cuman dulu gue ada. lupa namanya. Gue juga lupa namanya apaan. Itu pernah ada emang. Apalagi Mas yang menarik? Yang menarik. Itu gue baru denger tuh yang ada. Apa namanya bubuk sagu tuh gue baru denger tuh. Ya itu kalau yang berikutnya soalnya gini, gue nggak terlalu doyan jajan. Makanya tadi diusulin topiknya gue agak bingung gitu. Tapi gue tahu anak mas gitu-gitu gue tahu. Tapi itu lebih kayak lagi-lagi jajanan di rumah daripada di sekolah. Tapi kalau yang gue samar-samar inget ya, gue lupa ini kapan gitu. Tapi nasi uduk. Udah ada nasi uduk. Nasi uduk tapi bungkusnya kecil banget, kayak nasi kucing gitu. Kecil banget bungkusnya. Gue lupa itu dijualnya di mana ya. Itu waktu di mana? Lupa gue. Kayaknya udah di Jakarta ya, namanya nasi uduk. Mestinya udah di Jakarta ya. Oke. Jajanan apa lagi yang lo ingat? Di Medan masih jajanannya aneh-aneh. Di Medan gue nggak jajan karena rumah gue dekat dari sekolah. Tapi di depan kalau lo keluar sekolah kan lo suka bisa ngeliat udah gerobak apa. Gue jajannya mainan. Kayak kelereng, terus kerang apa namanya? Kerang hah ya. Iya. Kerang-kerang yang itu bisa terus diabapin itu ya. Biji karet. Oh yang diadu ya biji karet. Ya. Tapi kalau gue nggak diadu, gue buat koleksi aja soalnya cakep-cakep gitu kan bentuknya. Ini gue baru denger nih. Biji karet di koleksi gue baru denger. Iya, tapi iya kalau diinget-inget gue jarang jajan sih sebenarnya. Yang kan SD gue di Medan itu sekolah swasta. Dia punya kantin sendiri gede banget. Jadi kalau mau jajanan itu dia lebih ke makanan beneran gitu loh.
makan makan nasi, makan mie gitu-gitu daripada Sama. jajanan. Di sekolah gue ada larangan jajan di luar. Iya, itu sama juga. Lu kalau mau jajan boleh jajan tapi harus jajan di kantin. Mm-mm. Yang gue inget itu ada sate Padang, terus Itu berat banget. apa? Porsinya 10 gitu mas. Enggak sih, kayaknya enggak ya. Gue ingetnya bukan gue yang makan, tapi kakak gue yang beli. Terus dia makannya depan gue, digigit terus trik gitu. Terus bumbunya masuk ke mata gue. itu gue masih ingat. Itu cerita pengalaman yang Membentuk karakter. Pengalaman yang membentuk karakter. menarik. Ada sate Padang tuh menarik banget loh. Gue baru denger ada. Ya, namanya juga di Medan. Iya juga. Iya. Maaf minum dulu. Apalagi ya? Beneran gue jarang jajan. Permen-permen gitu. Yang sama kayak lo tadi. Ciklet paling- kayak gitu-gitu iya, ya? Ciklet. Tapi nggak jajan di sekolah, nggak. Jarang gue. Gue kalau dulu ya, jadi rumah gue itu berbatasan kayak kompleks, tapi berbatasan dengan pemukiman yang bentuknya gang. Jadi rumahnya kecil-kecil kayak perkampungan. Dan di depan gang perkampungan itu ada toko warung yang menjual berbagai macam jajanan yang mengundang jiwa. Termasuk salah satunya itu apa namanya anak mas. Dulu tuh ada sarimi, Ya, Sarimi dulu sih terkenalnya daripada Indomie. terus ada sarimi, terus ada itu tadi yang lu bilang krip-krip itu Kayus. Itu gue kalau lagi punya duit, punya 100 perak, itu gue jajan, gue beli serenceng, gue sombong banget. Gue bisa beli serenceng itu, orang-orang pada ngeliatin, hahaha, terus gue bawa pulang itu, aku sombong banget gue. Terus ya itu telur cicak, itu. Tapi telur cicaknya kalau yang di tempat gue rada gede karena isinya ada kacang setengah. Oh Atau iya, seperempat. iya, kacang kali ya, lupa gua. Bener mungkin kayaknya kacang deh. Jadi dia kayak dilapisin tepung yang empuk gitu. Bener. Terus abis itu pakai gula gitu tuh, warna-warni gitu kan. Nah itu isinya kacang kalau yang gue. Itu dong gula-gula yang pakai tusuk sate itu dong. Nah itu belum nyampe nih. Itu masih zaman gue TK. Zaman gue masih mainnya di perkampungan situ. Karena TK gue dulu coba tiga rumah dari tempat gue, 3 apa 4 rumah dari rumah gue. Jadi gue nggak pernah main jauh-jauh tuh waktu TK gitu kan. Paling ke warung yang itu gue bilang tadi. Terus Dan lu bolak-balik TK tuh pergi sendiri. kadang-kadang suka minta dianterin sama nyokap naik taksi. Naik Naik taksi. taksi 3 rumah. Iya, nyokap gue dulu tuh kalau berangkat suka antara dia berangkat sama bokap atau dia naik taksi gitu pada masa itu. Gitu. Udah. Sekalian Jadi jadinya. gue sekalian. Gue jadi Naik, merasa sebentar, sangat gitu. tidak disayang. Dulu taksinya masih taksi presiden apa Iya, gimana masih gitu? taksi presiden sama koperasi. Terus itu TK ya. SD gue rada jauh waktu itu di Blok M. Nah, gue naik antar jemput waktu itu. Nah, SD gue itu berdekatan sama SD lain kebetulan waktu itu. Satu lagi, Tunggu. Sekolah lu di Blok M, rumah lu di mana? rumah gue waktu itu di Cipulir. Oke. Jadi lumayan jauh jaraknya. Jadi gue naik mobil antar jemput. Emang agak bangsat lo ya. Kan jauh. Iya makanya. Kemungkinan malah paling jauh. Terus apa namanya? Ya kadang kan emang nyokap dan bokap gue berangkatnya lebih siang. Jadinya gue naik antar jemput. Waktu itu gue inget pertama kali gue naik antar jemput gue terlambat. Karena jam 6 kurang itu gue udah dijemput. Padahal gue biasa jam 6 baru bangun baru mandi. Dari dulu gitu. Akhirnya hari kedua mulailah gue bisa bangun lebih pagi lagi terus berangkat lah gitu. Gile. Dan waktu SD itu masuknya ada 2 fase, pagi sama masuk siang. Benar, sama.
kalau masuk pagi itu selesai jam 10-an lah gitu kalau gue nggak salah. Kalau masuk siang itu jam 12 lewat Tapi lah. berangkatnya jam 6. Iya, jam Gila. selesainya masuk tuh jam 7. Terus setengah 10 kalau nggak salah. Pokoknya seinget gue 4 mata pelajaran apa 5 mata pelajaran lah gitu. Pokoknya seinget gue. Itu habis itu pulang. Nah, si jajanan SD gue itu seperti yang gue bilang, gue sebenarnya nggak boleh jajan di luar. Di dalam SD-nya sendiri itu jajanan banyak gitu kan. Makanan berat terutama. Ada yang bang saya hotdog burger gitu-gitu. Wish. Waduh. Mie ayam, terus. Nah itu gue belum pernah, gue tuh nggak suka dulu mie ayam. Karena buat gue apaan sih mie ayam gitu, nggak ngerti gue. Apaan sih mie dipakein ayam? Nah, gue dulu pengen banget sukanya tuh ini sosis bakar. Jadi Mewah sih. mewah. Udah ada sosis Cuma bakar mahal banget segala. emang. Dulu seingat gue harganya 700 perak pada masa itu buat jajan itu. Kita nggak bisa relate, Ki. Berapa? 700 perak 700 perak. SMP ya? SD. Itu mahal sih emang. Wow. Wow, bener. Wow. Ya itu gue belum tentu tiap hari, belum tentu sebulan sekali juga makan gitu. Gue kayaknya dulu SD berapa ya? 500 kayaknya. Dapat jatah 500 perak. Makanya gue nggak pernah bisa beli karena nggak nyampe 500 perak dulu uang jajan gue. 300 uang jajan gue dulu seinget gue. Gue jadi minder, gue cuma 100. Sehari cuma 100. 300 itu belum tentu tiap hari loh mas. Kalau lagi tiba-tiba nyokap gue berbaik hati aja dikasih gitu. Mungkin itu sebabnya gue nggak jajan. Gue baru nyambungin gitu. Mungkin itu sebabnya gue nggak Gue bilang jajan. tadi jangan jajan tuh bisa macem-macem kan. Emang gak dapet duit jajannya atau lo nggak doyan jajan. Kan gue nggak tahu yang mana gitu. Terus apalagi ya di kantin gue tuh soalnya macem-macem jualannya. Ada ayam goreng tepung yang modelnya tuh kayak chicken wing terus dibikin jadi bulat gitu loh guys. Nggak Jadi- tahu. Bener-bener nggak relate, Ki. Jadi ini apa namanya? Apa sih sekolah apa sih ini? Indah sekali. Sekolah swasta gitu. Terus ada nasi goreng. Iya, Kayak nasi gitu. goreng Porsinya standar kecil. lah. Iya, benar. 250 sama ayamnya 250 jadi 500 itu buat jajan tuh. Belum kalau mau beli minum mahal lagi gitu kan. Gua nggak punya duit buat beli minumnya. Ini biasanya Fanta, Coca-Cola sama teh botol lah. Itu biasanya di situ yang dijual. Itu yang ada di dalam sekolah. Yang di luar sekolah itu walaupun dibilangnya nggak boleh jajan di luar itu sungguh amat menggoda jiwa banget buat gue. Yang gue inget nih ada yang namanya es joli-joli. Jadi esnya tuh sekarang tuh modelnya, Es coli-coli. jadi esnya 2 biji gitu ya. Terus lu bisa potek. Oh, iya. Oh. Iya. Ya. Ya, Dia tahu, tuh tahu. dalam plastik gitu. Nah, itu es joli-joli itu gue selalu pengen banget jajan si es joli-joli itu. Seingat gue itu harganya sekitar kalau beli satu itu 100, kalau beli setengah bisa 50. Ya, gua nggak inget sih. Nah itu ada aneka rasanya tuh. Ada teman gue namanya Gently, dia kerjanya tiap hari makan itu sampai dia ingusan kalau gue lihat. Teman satu apa namanya? Satu antar jemput gue. Bule. Enggak, orang Gently. orang Sangir Talaut, Orang what? Sangir. Ambon ke sana lagi. Oh, oke. Jadi emang di sekolah, karena sekolah gue sekolah Protestan, jadi banyak tuh ada banyak teman-teman yang dari Ambon, Batak, yang Jawa nggak terlalu banyak malah gitu. Manado tuh banyak tuh teman-teman gue. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu kayak kerang kayak gitu, kerang-kerang yang ditiup-tiup yang nggak bisa dimakan. Terus itu yang lu bilang mas, gula-gula yang bisa dibentuk, yang dipanasin bisa dibentuk. Itu juga
Di depan tuh biasanya dagangan itu. Gue selalu nonton doang, nonton bikinnya, nggak pernah Bener. beli gue. Nontonnya seneng gue. Gue kalau punya duit, gue belinya biasanya kojak. Kenapa? Karena menurut gue kojak itu lu dapatnya banyak. Kojak itu apa? Jadi kojak itu dia cuma gulungan dari si Si gula-gula. gula-gula itu tanpa harus dibentuk. Dia jadinya padat. Cup-cup. Jadi masih Cup-cup. kayak cup-cup gitu, Hmm. tapi dia masih leleh. Terus mengeras. Sebelum mengeras sudah habis. Karena gue tarik-tarik sambil gue makan pelan-pelan. Waduh, itu gue juga nggak tahu tuh. Bang. Nah, itu menurut gue itu salah satu yang You know what? Sekarang gue inget kenapa dulu mungkin gue jarang jajan, karena gue dibekelin. gue juga dibekelin sih, tapi gue masih suka jajan kadang-kadang. Begitu gue ingetnya begitu pindah Jakarta, gue Bekelin lagi. udah nggak dibekelin lagi. Tapi gue udah terbiasa tuh. Karena lo kayak- udah gedean kan. umurnya. Iya, tapi gue tetap udah terbiasa nggak jajan gitu loh. Jadi dibekelinnya apa itu? Duit 100 rupiah itu. Kagak, kan lu bekelin makanan kali. Oh, Jadi nggak jajan dulu. kalau yang begitu udah agak gede itu, begitu udah pindah ke Jakarta, gue nggak jajan karena lagi-lagi rumah gue deket. Udah gitu doang sebenarnya. Jawabannya itu doang. Ya. Gue lebih seneng nabung buat beli komik, buat beli mainan gitu-gitu. Salah satu lagi yang gue inget jajanan. Jadi ini jajanannya di SD lain. Jadi gue kalau misalnya karena antar jemput, gue juga jemput anak SD lain. Jadi posisi parkirnya nggak di depan sekolah gue, di pertengahan antara dua SD itu. Terus tawuran. Masih SD dulu. di SD seberang itu ada yang jual fried chicken, enak banget. Sumpah enak banget, gue nggak ngerti kenapa itu fried chicken enak banget. Kayaknya itu kulitnya doang yang digoreng sama dia. Kulit kenyal-kenyalnya gitu, terus jadinya gurih gitu, terus lo bisa makan pakai dikasih saus tomat, saus tambal gitu. Cuma gue nggak suka gitu kan, jadi gue biasanya cuma beli fried chickennya doang aja gitu kan. Itu rada mahal tuh harganya, tapi menurut gue enak gitu. Tuh. Itu yang gua selalu- Karena pengalaman baru. Kan kita masih kecil, iya sih. masih Bener. banyak pengalaman baru. Itu yang gue inget itu jajanan gue di SD itu yang gue inget. Kalau gue yang gue inget lagi itu cuman udah di SMA. Itu gue dikenalin sama yang apa namanya berkah Tuhan yang namanya es melon. Melon. Nggak tahu. Potongan-potongan melon dimasukin Oh, ke gitu. air gula, Oh. terus kasih es batu, udah es melon. Gue gitu, kalau udah ketemu satu nggak mau yang lain. Jadi selama 3 tahun SMA tuh udah kalau jajan es melon aja gue. Tapi buat menurut gue ya gimana pun juga di SD itu lebih banyak jajanannya daripada di SMP sama SMA kalau gue yang gue alamin gitu ya. Karena begitu di SMP sama di SMA di depan tempat sekolah gue udah nggak banyak jajanan gitu. Pasti jajan juga di kantin sekolah aja gitu, nggak jajan di luar lagi. Kalau SMA gue satu di dalam ada kantin bagus, terus tempat lokasi sekolah gue itu masuk ke dalam gitu, jadi nggak pernah ada jajanan di luar. Nah, jangan lupa teman-teman Oh, buat udah. like, subscribe, dan komen. Siapa tahu mau ngasih ide juga buat topik berikutnya, gitu ya. Apa jajanan SD favorit kalian? Nah, kalian juga boleh tuh tulis di bawah. Kita dulu waktu SD, gue suka jajan ini gitu. Mungkin kita di beda era nggak apa-apa, sebutin aja gitu kan. Betul. Apa namanya jajanan waktu zaman SD kamu apaan gitu. Nah, itu aja karena emang waktu sudah Oh, udah kelar. sudah Astaga. 35 menit Kak Yos. Belum batuk padahal. Itu gue sengaja biar Kak Yos gak batuk.
Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan Gue siram air ya biar lu bersin ya. obrolan pembawa rezeki ini. Mudah-mudahan semua teman-teman bahagia terus selamanya. Amin. Habis dengerin ini happy, jangan lupa nge-share ke teman-teman lainnya biar membagi kebahagiaan itu bagus loh. Gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus sehat selalu dan tetap optimis. See you Akan hari semuanya. depan. See you. Bye.